البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-babu samina asyar, bab man qala innal imana huwal amal. Bab yang ke-18 yaitu orang yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah amalan. Baik. Apa perbedaan antara bab ini dengan bab-bab yang selama ini kita bahas? Bab yang selama ini kita bahas mengatakan sebaliknya, yaitu apa? Amalan itu dipanggil sebagai iman. Amalan itu bagian dari iman. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa makna keimanan di sini? Maksudnya adalah sholat. Allah menamakan sholat sebagai iman, yaitu apa? Amalan itu adalah iman. Sekarang sebaliknya, pembahasannya sebaliknya. Bab 18 ini, iman adalah amalan. Baik. Dalilnya yang mana? Nah, sekarang kita akan membahas liqaulillahi ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian, yang mana surga itu diwariskan kepada kalian disebabkan oleh apa yang dulu kalian amalkan. Ini terjemahan yang mudah dulu. Baik. Sekarang ayat ini datang setelah membahas apa? Membahas keadaan orang-orang kafir. Dan nanti setelahnya juga apa? Membahas lagi keadaan orang kafir. Baik, berarti orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, sekarang kalian wahai kaum mukminin, kalian akan mendapatkan surga, disebutkan kenikmatan-kenikmatannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannah, dan itu adalah surga allati uristumuha, yang surga itu diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh apa yang dulu kalian amalkan. Kalau orang kafir masuk neraka, berarti orang mukmin kenapa masuk surga? Karena apa? Karena keimanannya. Jadi apa? Bima kuntum ta'malun, bi imanikum, disebabkan oleh keimanan kalian. Tentu jangan kita salah paham seperti pemahaman orang awam. Berarti apa? Cukup iman saja pasti saya masuk surga. Kalau kita tanya iman itu apa? Ya percaya, kita percaya Allah ada. Itu salah, bukan seperti itu. Iman itu sudah diketahui ada konsekuensinya. Amalan bagian dari iman. Cuma yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini apa? Bima kuntum ta'malun, maksudnya adalah bima kuntum tu'minun atau bi imanikum, disebabkan oleh keimanan kalian. Dari mana kita tahu ini? Dari qarinah ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya yang membahas masalah orang kafir berada dalam jahanam. Kenapa mereka berada dalam jahanam? Karena kekafiran mereka. Berarti kenapa orang yang ini berada dalam surga? Karena keimanan mereka. Berarti amalan di sini maksudnya adalah keimanan. Tanpa Allah Ta'ala meremehkan masalah amalan-amalan dohir, masalah ucapan la ilaha illallah, masalah sholat, zakat, haji, bukan. Tetapi ini adalah syarat yang mendasar. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dia adalah orang mukmin. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Bukhari, dalam riwayat Bukhari Muslim, la tadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Dalam riwayat yang lain, nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Dalam riwayat yang lain, jiwa yang muslim. Berarti apa? Syarat paling mendasar adalah dia mukmin. Baik. Makanya kalaupun dia masuk neraka,
alhamdulillah nanti akan ada, yaitu ya innalillah, tapi setelahnya alhamdulillah ada syafaat, walaupun imannya seukuran darah, tetap akhirnya dia akan selamat dari neraka dan masuk surga. Karena sebab paling mendasar ada pada dia, yaitu apa? Dia punya iman. Baik. Kemudian sebagian ahli tafsir mereka membahas dari sisi i'rabnya, yaitu apa? Kalimat ini, jumlah ini watil kal jannah dan seterusnya, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jelas dia adalah ismiyah karena dimulai dengan apa? Dengan isim. Kalau jumlah ismiyah dia perlu mubtada, perlu khobar. Baik, mana mubtada, mana khobar? Jelas apa? Secara mendasar mubtada itu paling awal, berarti apa? Tilka. Tilka itu sebagai mubtada, al-jannah sebagai khobarnya, dan ini yang dirojihkan oleh Imam As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisir. Berarti asalnya kalimatnya macam apa? Wa tilkal mausufah hiyal jannah, dan yang disifati dengan sifat pada ayat sebelumnya dengan berbagai kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan, itulah surga. Jadi tilka sebagai mubtada, al-jannah sebagai khobarnya. Adapun kalau Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami, beliau mengatakan tilka itu sebagai khobar. Tilka khobar, berarti mubtadanya yang mana? Mubtadanya tersembunyi, takdirnya hadhihi, yaitu tatkala penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, karena memang ayat ini bicara masalah ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dengan kenikmatannya, lalu Allah berfirman, hadhihi tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'maluna fid dunya. Inilah surga yang sekarang kalian sudah ada di dalamnya, dan surga ini dekat denganku, karena kan surga itu dekat dengan Allah Ta'ala, maka dengan hadhihi ini sebagai mubtada yang tersembunyi, hadhihi inilah dia tilkal jannah, surga yang itu yang mana? Yang dulu ketika kalian di dunia kalian dijanjikan akan mewarisi surga. Baik, jadi kalau Imam As-Sa'di i'rabnya paling mudah di sini. Tilka sebagai mubtada, al-jannah sebagai khobar. Adapun kalau Imam Qurtubi menjadikan apa? Tilka ini khobar untuk mubtada yang terhapus, takdirnya hadhihi. Hadhihi tilkal jannah. Baik. Adapun uristumuha ini polanya adalah apa? Fi'il madhi mughayyarus shighah. Berarti apa? Urisu ini fi'il madhinya. Kemudian tum ini sebagai apa? Naibul fa'il fi mahalli raf'in, naibul fa'il. Ha sebagai maf'ul bih, karena asalnya ada maf'ul bih pertama, ada maf'ul bih kedua. Tatkala fa'ilnya yaitu Allah dihapus penyebutannya, maka tum di sini sebagai naibul fa'il, yaitu kalian diwariskan kepada kalian surga. Kemudian baknya ini bak apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ada dua kemungkinan. Bak yang pertama ini yang pertama bima baknya memang ada beberapa kemungkinan, tapi yang paling ma'ruf baknya adalah bak sababiyah. Adapun ma-nya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama dia ma masdariyah, berarti yang setelahnya itu fi ta'wilil masdar, bi a'malikum uristumuha bi a'malikum. Dan ini mudah sekali, yaitu tafsir yang sangat mudah dengan i'rab ma-nya ma masdariyah. Itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan oleh amalan kalian, bi a'malikum. Kemungkinan yang kedua dan sama benarnya juga, ma-nya adalah ma mausulah bi makna alladzi. Berarti takdirnya apa? Uristumuha billadzi kuntum ta'maluna bihi atau ta'malunahu. Hunya sebagai apa? Sebagai robit antara apa itu? Antara isim mausul dengan silatul mausulnya. Billadzi kuntum ta'maluna. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Boleh
Bima, manya masdarnya berarti bi a'malikum, boleh bi ma kuntum ta'malu. Nah, dua-duanya betul. Artinya hampir sama untuk bahasa kita. Disebabkan oleh amalan kalian. Kemungkinan yang kedua, disebabkan oleh sesuatu yang dulu kalian amalkan, tak masalah. Baik. Cuma kalau masdariyah berarti dia harf. Harf tak ada tempat dalam i'rab. Tapi kalau yang kedua, mausulah berarti dia fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin, yaitu ini billadzi. Dan dia robitnya yaitu hu ta'malunahu sebagai maf'ul bih, disebabkan oleh apa yang dulu kalian amalkan. Tapi intinya apa sih pembahasannya? Intinya adalah bahwasanya ayat ini menurut Imam Al-Bukhari, ayat ini bicara tentang keimanan. Kalau orang kafir masuk neraka disebabkan oleh kekufuran mereka, maka orang mukmin masuk surga disebabkan oleh keimanan mereka. Berarti bima kuntum ta'malun ay bima kuntum tu'minun. Baik. Walaupun kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ayat ini bersifat umum, amal-amal berupa amal batil, amal kebatinan, atau amal lisan, amal fisikal dan sebagainya. Dan itu semua tidak lepas dari yang namanya iman. Jadi sama saja tafsir Imam Al-Bukhari ataukah tafsir yang umum, karena hampir semua ulama yang ana lihat, bukan semua ana buka, tapi yang kesempatannya ana buka, yaitu tafsir Ibnu Katsir, demikian pula Ibnu Jarir, Al-Qurtubi, Asy-Syanqiti, dan juga satu lagi yaitu apa? Tafsir As-Sa'di, dan juga satu lagi yaitu tafsir Ibnu Abi Hatim. Semua menjadikan ini sebagai bersifat umum. Bima kuntum ta'malun ini umum. Tatkala Allah menghapus maf'ul bihnya berarti dia umum sesuai dengan kaidah tafsir. Apapun yang diamalkan, terserah amalan hati, amalan lisan, ataukah amalan anggota badan. Adapun kalau Imam Bukhari menjadikan ini khusus, yaitu apa? Keimanan. Dan kedua-duanya sama-sama benar, karena amalan apapun, amalan hati, lisan, dan anggota badan semuanya bagian dari iman. Jadi tafsir-tafsir yang ada tidak saling bertentangan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.